Nah, pada hari ini saya akan bicara soal hal-hal yang membatalkan puasa. Latar belakangnya karena kira-kira 2 hari yang lalu saya sholat tarawih di sebuah masjid sebagai makmum. Lalu setelah tarawih imamnya memberikan ceramah. Yang dia sampaikan adalah materinya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian Bapak penceramah fokus pada 2 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan jari ke dalam lubang hidung, maksudnya ngupil maksudnya. Yang kedua, ngorek-ngorek telinga, membersihkan telinga. Lalu saya kaget, apakah iya ya? Apakah iya itu membatalkan puasa? Apakah selama ini saya tidak tahu atau pengetahuan saya salah mengenai hal ini? Apakah itu membatalkan atau tidak membatalkan? Jangan-jangan Pak ceramah ini benar. Saya berkecamuk dalam diri saya. Kemudian sehari sebelumnya pada hari Jumat, saya sholat Jumat di sebuah masjid. Kali ini saya juga makmum. Khotibnya materinya sama tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi isinya beda. Pak khotib ini berangkat dari sebuah hadis yang mengatakan arba'un yuftirna sha'iman wa yanqudna wudu'an. Ada 4 perkara yang membatalkan puasa. Bunyi hadisnya seperti itu. 4 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah bohong. Yang kedua, rasan-rasan, ngerasani orang, ngerumpi. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, melihat lawan jenis, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki dengan syahwat. Melihat wanita cantik, kemudian gairahnya naik. Gitu. Syahwat. Itulah 4 hal yang membatalkan puasa. Saya lagi-lagi tertegun. Apa iya ya? Apa iya bohong? Kalau kita puasa bohong lalu puasanya batal. Kita rasan-rasan dan rasanya susah ya menghindari rasan-rasan itu. Seru soalnya. Apalagi tetangga baru beli mobil baru. Seru ketua batang bayi. Seru. Susah menghindari rasan-rasan. Apakah iya ya kalau rasan-rasan dan susah mengendalikan ini loh, susah. Terus puasa batal gitu. Waduh. Nah, kalau yang kedua, ketiga ini mungkin agak mending ya. Apa namanya? Mengadu domba. Nah, ini mungkin sudah kejahatan tingkat tinggi. Apa iya ya, umpamanya naik motor, ana wong wedok ayu terus, ayu nih rek, terus batal ngono ta. Saya berpikir, kok angel ya jadi wong Islam ibu ya. Angel ya. Puasa diterima, sholat diterima, kok angel. Nah, kalau itu benar, alangkah sedikitnya orang yang masuk surga. Batin saya begitu. Nah, pikiran saya berkecamuk. Lalu saya melakukan hal yang sederhana, membaca kitab. Tapi kitab yang saya pilih kitab yang paling sederhana. Karena itu informasi yang mau saya sampaikan ini berdasarkan kitab yang paling sederhana itu. Bukan kitab yang tebal-tebal itu, bukan. Jangan-jangan di kitab yang tebal-tebal itu ada, jangan-jangan. Yang itu belum saya telaah. Yang saya baca adalah kitab yang paling sederhana. Namanya
fathul qorib. Kalau di pondok-pondok itu tingkat awal, dikajinya tingkat awal. Tapi ini informasi penting. Di situ ini kita fikih. Di situ ada bab mengenai ahkamus syam, hukum-hukum puasa. Dan di dalam bab itu dibahas tentang mubtilatus syam, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kitab ini sudah lama saya baca, pas di pondok dulu waktu kecil sudah saya kaji, sudah saya baca. Cuma lupa dan penasaran karena khutbahnya, ceramahnya dua orang ini. Saya penasaran. Tak cari-carilah ngupil membatalkan sholat. Ngupil membatalkan sholat ya. Sama korek-korek kuping gini loh. Sama yang 4 tadi itu, bohong dan selanjutnya. Coba saya cari hal-hal yang membatalkan puasa itu apa sih? Kalau ngupil, ngorek-ngorek kuping sama 4 hal tidak ada, berarti tidak. Jangan-jangan ada, saya baca. Ternyata 10 hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Berarti di luar yang 10 ini tidak membatalkan puasa. Kan begitu loh. Nah, mungkin mengurangi kesempurnaan puasa mungkin, tapi tidak membatalkan puasa. Yang pertama tentunya makan. Ini kita sudah tahu, masuk puasa makan otomatis batal. Kecuali kalau lupa, umpamanya begitu. Minum, itu yang kedua, minum. Minum semuanya sudah tahu pasti. Masuk puasa minum, kalau minum kan berarti tidak puasa. Kecuali lupa. Nah, kalau lupa itu namanya nikmat rizki, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau saya puasa lupa ternyata saya makan dan minum? Kata Kanjeng Nabi, itu rizki dari Allah, nikmati saja, lanjutkan puasanya, nggak batal. Nah, syukur-syukur lupa makan sampai kenyang sampai gelegean. Terus baru ingat. Tapi ya tidak ada. Atau sampai gelegean. Tidak ada. Lupanya orang puasa itu 1 guluk. Minumnya 1 sedotan. Ingat, itu lupanya orang puasa. Tapi kalau sampai kenyang, sampai gelegean, itu ya disengaja. Yang ketiga adalah, mohon maaf kalau ini dianggap agak jorok, tapi saya yakin tidak, wong ini agama. Ini ajaran agama. Yang ketiga adalah hubungan suami istri atau jima. Ngomong jima sampai batuk saya. Melakukan hubungan suami istri. Tidak ada kecuali lupa, tidak ada. Masa hubungan suami istri lupa. Habis jima, ya lali ya. Boten wonten enggak ada. Hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri ini kalau dilakukan di siang bulan suci Ramadan dosa. Bukan hanya batal puasanya, tapi dosa. Karena ada unsur intihak hurmati Ramadan, merusak kesucian bulan suci Ramadan. Kalau sudah beduk, sudah azan baru monggo. Itu boleh. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatsu ila nisaikum. Dibolehkan kepada kalian melakukan hubungan suami istri di malam bulan suci Ramadan. Nah, itu boleh kalau malam. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah muntah. Tapi yang disengaja. Kalau nggak disengaja, batuk umpamanya, batuk kalau parah kan perut ketarik muntah, umpamanya begitu, itu tidak apa-apa, nggak disengaja. Kalau disengaja baru batal. Yang kelima, keluarnya mani, tentunya dari kelamin kita, secara disengaja. Kalau tidak sengaja, umpamanya tidur siang ya. Kalau tidur malam kan tidak ada urusan, malam tidak puasa.
Tidur siang, tiba-tiba mimpi ketemu aura kasih umpamanya. Ya udah muncrat, nah itu tidak apa-apa kalau mimpi. Tapi kalau sengaja, dengan pegang-pegang, lus-lus sampai keluar, itu batal. Puasanya batal kalau disengaja. Kalau yang keluar mani. Karena ada cairan lain yang keluar yang namanya mazi. Kalau mani itu yang keluarnya muncrat, disertai dengan rasa enak. Muncratnya seperti orang meludah, jus seperti ya, ular kobra nyemprot itu loh. Tapi kalau mazi itu yang keluarnya tidak muncrat, tapi keluar kayak serit, gitu. Tidak sampai netes, keluar dan gantung di kelamin. Yang warnanya putih. Kalau kita bangun tidur, bagi kaum laki-laki, kalau kita bangun tidur pakai celana dalam, biasanya celana dalam Katolik kita lihat itu ada bekas putih di celana dalam. Nah, itu namanya mazi. Itu tidak membatalkan puasa kalau keluar. Tapi mazi itu najis. Celana dalam harus diganti karena najis. Kalau mani tidak najis. Kalau mani, keluar mani harus mandi besar. Kalau keluar mazi tidak harus mandi besar. Itu yang kelima. Yang keenam adalah masuknya sesuatu melalui salah satu dari dua jalan. Nah, ini jangan-jangan Pak Ceramah ini maksudnya dua lubang. Maksudnya dua lubang ini hidung sama telinga. Jangan-jangan ini maksudnya. Masuknya sesuatu ke dalam salah satu dua lubang. Dua lubang ini adalah dubur dan kubul. Dubur itu tempat keluarnya buang air besar. Anus nih. Anus, yang satunya lagi depannya melalui itu. Kalau umpamanya kita sakit, operasi, sama dokter dimasukkan sesuatu ke dalam anus kita, maka itu membatalkan puasa. Demikian juga kalau dimasukkan dari lubang yang di depan. Nah, jangan-jangan Bapak ceramah ini yang dipahami dua lubang itu jangan-jangan ini dikiranya hidung sama telinga. Jangan-jangan itu. Nah, kalau itu maksud dia, maka itu keliru. Yang benar adalah dua lubang itu adalah anus sama yang depannya. Lubang depan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah head. Head bagi ibu-ibu. Nah, head ini membatalkan puasa selama belum masuk waktu buka. Walaupun tinggal 1 menit sebelum waktu buka, kok tiba-tiba head, maka puasa sehari itu menjadi batal. Dan itu eman, nolongso. Ibu-ibu kadang-kadang nolongso. Ya Allah, karek 1 menit, gak gelem ngenteni. Boyo ngenteni 1 menit rek, biar dapat 1 hari puasa. Tinggal beduk, nunggu Allah Akbar, Allah brol keluar, ya batal. Sangat disayangkan. Yang ke-8 adalah nifas. Darah yang keluar karena melahirkan. Yang ke-9 adalah murtad. Na'udzubillah. Yang ke-10 adalah gila. Itulah 10 hal yang membatalkan puasa. Tidak ada masukkan atau ngupil, tidak ada membersihkan telinga. Tidak ada. Sehingga ngupil sama membersihkan telinga berdasarkan kitab ini tidak membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa, ngupil membatalkan puasa, korek-korek telinga membatalkan puasa,
Nanti jangan-jangan potong rambut membatalkan puasa, ngerok jenggot membatalkan puasa, sikat gigi membatalkan. Cek angele ya Allah agama ini. Sikat gigi itu membatalkan puasa. Yang penting sikat gigi itu tidak sengaja menelan airnya. Nah itu. Kalau sikat gigi ya tidak apa-apa supaya tidak bau mulutnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah bagaimana dengan khutbahnya Bapak tadi itu bahwa ada 4 hal yang membatalkan puasa. Bohong, ngerasani, ngadu domba, apa tadi? Melihat lawan jenis dengan syahwat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya juga penasaran dengan hadis ini, membatalkan puasa. Kalimat membatalkan ini apa maknanya ya? Lalu saya membuka kitab. Kitabnya judulnya Nailul Autor, karangan Al-Imam Asy-Syaukani. Di dalam kitab ini, saya tidak tahu di dalam kitab lain. Siapa tahu di kitab lain beda. Di dalam kitab ini, dan kitab ini kitab yang sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal di dalam ilmu hadis, tentang ilmu hadis. Disebutkan bahwa hadis itu maudhu'. Hadis itu palsu. Di dalam kitab ini. Tidak tahu di dalam kitab yang lain. Karena palsu, maka 4 hal itu ya tidak membatalkan puasa. Lalu hadisnya palsu. Cuma ulama-ulama zaman sekarang dan juga zaman dahulu, ulama zaman sekarang antara lain ulama dari Mesir, namanya Allamah Syauqi Alam, ulama besar, masih hidup. Kata beliau, 4 hal itu tidak membatalkan puasa. Yang penting hindari yang 10 hal yang membatalkan puasa itu sudah aman puasanya. Dan yang lain adalah selama ada syarat sahnya puasa, beragama Islam, akil, balik, maka puasa sudah benar. Cuma hal-hal seperti tadi, bohong dan lain sebagainya, patut dihindari demi kesempurnaan puasa kita. Artinya kalau kita melakukan itu, bisa jadi berdampak pada tidak sempurnanya puasa kita. Bukan batal gitu, bukan. Tapi berdampak pada puasa kita menjadi tidak sempurna. Apakah dibuka tanya jawab atau cukup? Cukup ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.